Tiga nama dalam satu diri. Allah, Muhammad, dan Adam menjadi Aku yang hak. Pada hakikatnya, segala wujud yang nampak dan segala nama yang terucap adalah satu dalam asal yang sama, yaitu Nur Allah. Sebelum alam tersingkap, sebelum nama ada, dikenal oleh makhluk, sebelum cahaya menembus kegelapan, telah ada satu wujud yang esa, yang tidak dikenal oleh apapun selain dirinya sendiri. Di sanalah awal dari segala awal, titik mula dari segala perjalanan ma'rifat, ketika tiada apapun kecuali Allah. Dalam keabadian tanpa arah, tanpa masa, tanpa dimensi, Allah berfirman dalam zatnya sendiri, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, tetapi dengan kehendak yang menjadi asal segala cipta. Kun, maka jadilah. Dan dalam kun itu terbitlah nur yang mula-mula, Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah hakikat pertama dari segala wujud, cermin zat ilahi yang menampakkan keindahannya, rahmatnya, dan pengetahuannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Cahaya ini bukan cahaya sebagaimana cahaya yang tampak oleh mata, tetapi cahaya kesadaran ilahi, cahaya yang daripadanya tercipta ruh, akal, dan segala makhluk. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sekiranya bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta." Maka sesungguhnya segala sesuatu ini dicipta bukan karena bumi, bukan karena langit, bukan karena makhluk, tetapi karena Nur Muhammad yang menjadi rahasia cinta Allah kepada dirinya sendiri. Muhammad adalah cermin, tempat Allah melihat dirinya dalam bentuk yang disaksikan. Dari Nur Muhammad, Allah menciptakan ruh Adam, dan dari ruh Adam itulah lahirlah keturunan manusia yang menjadi tempat perwujudan rahasia ilahi di alam syahadah ini. Disinilah letak penyatuan tiga nama besar, Allah, Muhammad, dan Adam. Ketiganya bukan tiga wujud terpisah, melainkan tiga tahap kesadaran yang bertingkat menuju satu hakikat yang sama, yaitu Aku. Allah adalah zat, Muhammad adalah nur, dan Adam adalah wadah. Maka ketika engkau satukan ketiganya dalam dirimu, engkau sedang menegakkan kembali keseimbangan antara zat, sifat, dan syahadah, antara asal, bayangan, dan cermin. Allah itu adalah yang tiada serupa dengan apapun. Muhammad adalah pancaran kesadaran zat yang menjelma menjadi cahaya kesempurnaan. Adam adalah wadah jasad yang menerima tiupan ruh ilahi. Maka ketika manusia menafsirkan dirinya, ia tidak boleh berhenti pada bentuk tubuh, karena tubuh hanyalah kulit dari rahasia. Ia harus menembus lapisan kesadaran hingga menemukan cahaya Muhammad di dalam dirinya. Dari situ barulah ia mengenal asalnya, yaitu Allah. Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سُجَّدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surah Syad ayat 72. Ruh yang ditiupkan itu bukan ruh makhluk, tetapi pancaran dari ruh ilahi yang berasal dari Nur Muhammad. Maka Adam itulah manifestasi lahir dari Nur Muhammad yang hakikatnya adalah tajalli Allah. Karena itu ketika malaikat diperintah sujud kepada Adam, sejatinya mereka sujud kepada cahaya ilahi yang bersemayam di dalam diri Adam. Wahai insan, sadarlah, engkau bukan sekedar tubuh, engkau bukan sekedar pikiran, dan engkau bukan sekedar nama. Engkau adalah rahasia Allah yang ditampakkan dalam bentuk manusia. Engkau membawa dalam dirimu tiga nama suci, Allah sebagai asal, Muhammad sebagai cahaya, dan Adam sebagai wadah. Maka bila ketiganya engkau satukan dalam kesadaranmu, maka engkau akan mengenal siapa aku yang sebenarnya. Aku bukan sekedar kata ganti, tetapi penyaksian ma'rifat. Aku adalah cermin kesadaran ilahi di dalam diri insan. Maka ketika engkau berkata, aku hidup, sejatinya yang hidup adalah dia. Ketika engkau berkata,
Aku melihat, yang melihat bukanlah matamu, tetapi cahayanya yang menghidupkan penglihatanmu. Ketika engkau berkata, aku mendengar, sesungguhnya pendengaranmu adalah pinjaman dari pendengarannya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Inilah makna aku yang hak. Bukan aku yang bersandar pada ego dan jasad, melainkan aku yang telah lebur dalam kesadaran ilahi. Maka ketika engkau berkata, aku, yang bicara bukan lagi dirimu, tetapi zat yang menampakkan diri melalui dirimu. Di sanalah fana dan baka menyatu. Tiada lagi dua, tiada lagi sekat antara hamba dan Tuhannya, karena yang tinggal hanyalah satu wujud. Maka satukanlah dalam dirimu tiga nama itu, Allah, Muhammad, dan Adam, agar engkau kembali menjadi yang hak. Satukan bukan dengan lisan, tetapi dengan rasa dan penyaksian. Sebab hakikat tidak bisa dicapai oleh kata, melainkan oleh lenyapnya diri. Engkau harus melebur dalam nur Muhammad yang ada dalam kolbu, agar rohmu kembali mengenal asalnya. Jalan ini adalah jalan sunyi. Tidak semua mampu menapakinya, karena ia memerlukan keberanian untuk mati sebelum mati. Engkau harus rela kehilangan dirimu, namamu dan kehendakmu sendiri, agar Allah lah yang menjadi dirimu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mati sebelum mati. Artinya, matikanlah ego, lenyapkanlah keakuan, sehingga yang tinggal hanyalah aku yang sejati. Bila engkau sudah mati dari dirimu, maka engkau hidup dalam Allah. Inilah hidup yang hak, hidup ma'rifat yang tak terikat oleh dunia dan akhirat, karena engkau sudah kembali kepada asal kehidupan itu sendiri. Ketika aku yang sejati telah bangkit dalam dirimu, engkau tidak lagi mencari Allah, sebab engkau melihatnya dalam setiap napas, dalam setiap gerak, dalam setiap denyut hidupmu. Engkau tidak lagi terpisah dari Muhammad, sebab cahaya Muhammad adalah napas kesadaranmu. Engkau tidak lagi memandang Adam sebagai manusia pertama, sebab hakikat Adam adalah dirimu sendiri, wadah tempat Allah menampakkan dirinya di alam ini. Inilah maqam ma'rifat tertinggi, penyatuan tiga nama menjadi satu kesadaran, Allah sebagai zat, Muhammad sebagai nur, dan Adam sebagai wadah. Bila ketiganya hidup dalammu, maka yang berbicara adalah Allah, yang bersaksi adalah Muhammad, dan yang beramal adalah Adam. Dan di sanalah engkau menjadi aku yang hak, bukan lagi makhluk yang terpisah, tetapi pancaran dari wujud yang tunggal. Wahai insan yang menempuh jalan sunyi menuju Allah, ketahuilah bahwa penyatuan tiga nama suci itu bukan perkara lisan dan bukan pula urusan pikiran. Ia adalah perjalanan rohani yang panjang yang dimulai dari pengenalan syariat, dilanjutkan melalui penyucian thariqat, disingkap oleh cahaya hakikat, dan disempurnakan dalam kesadaran ma'rifat. Hanya dengan menempuh keempat maqam ini, barulah engkau bisa mengenal siapa aku yang sejati di dalam dirimu. Pertama adalah syariat. Syariat ibarat kulit yang melindungi buah. Ia adalah hukum lahir yang menjaga keseimbangan amal manusia di dunia. Syariat adalah jalan yang mengatur tata cara ibadah, adab, muamalah, dan hukum kehidupan. Syariat adalah pagar agar engkau tidak tersesat oleh hawa nafsu. Namun ketahuilah, syariat bukanlah tujuan akhir. Ia adalah pintu awal menuju pengenalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, syariat itu perkataanku, thariqat itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku, dan makrifat itu pengetahuanku. Dalam syariat, engkau mengenal hukum-hukum Allah, tetapi dalam thariqat, engkau mulai mengenal kehendak Allah. Maka barang siapa berhenti pada syariat tanpa melangkah ke thariqat, ia baru mengenal kulit dari buah. Ia tahu tentang perintah dan larangan
namun belum mengenal siapa yang memerintah dan melarang. Kedua adalah thariqat. Thariqat artinya jalan batin, jalan menuju kepada Allah melalui penyucian diri. Ia bukan sekedar jalan tasawuf, melainkan proses meleburkan kehendak diri agar kehendak Allah menjadi satu dalam setiap gerak hidupmu. Dalam makom thariqat, manusia mulai membersihkan hatinya dari cinta dunia, dari keakuan, dari segala selain Allah. Ia mulai mengenal zikir, muraqabah, muhasabah, kholwat, dan ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir bukan hanya menyebut nama Allah di lisan, tetapi menghadirkan Allah dalam kesadaran kolbu. Zikir yang sejati bukan terletak pada banyaknya sebutan, melainkan pada lenyapnya dirimu dalam sebutan itu. Bila engkau masih merasa, "Aku yang berzikir," maka engkau masih dalam makom thariqat. Tetapi bila yang berzikir hanyalah Allah melalui dirimu, maka engkau telah melangkah menuju hakikat. Ketiga adalah hakikat. Dalam makom hakikat, tirai rahasia mulai disingkap. Disinilah manusia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ia lihat, dengar, dan rasakan bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah yang sedang menampakkan diri melalui segala sesuatu. Di sini, pandangan makhluk berubah menjadi pandangan ilahi. Ia tidak lagi melihat dengan mata jasmani, melainkan dengan mata hati yang diterangi oleh Nur Muhammad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Maka dalam hakikat, engkau melihat bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah. Tidak ada gerak kecuali dengan kehendaknya. Tidak ada suara kecuali dengan izinnya. Tidak ada kehidupan kecuali karena hidupnya. Engkau menyaksikan bahwa segala yang tampak adalah tajalli, penampakan zatnya. Alam hanyalah cermin, sedangkan Allah adalah wajah yang terpantul di dalamnya. Namun janganlah engkau berhenti di sini, karena hakikat tanpa makrifat adalah ibarat cahaya tanpa penglihatan. Banyak orang yang sampai pada hakikat, lalu merasa dirinya telah mengenal Allah, padahal ia baru mengenal bayangan dari cahaya. Ia tahu bahwa Allah ada dalam segala sesuatu, tetapi belum mengenal bagaimana Allah menampakkan dirinya di dalam dirinya sendiri. Keempat adalah makrifat. Makrifat adalah pengetahuan batin yang datang bukan dari akal, tetapi dari penyaksian langsung antara hamba dengan Tuhannya. Ia bukan hasil belajar, bukan hasil membaca, melainkan hasil fana, lenyapnya diri dalam zat Allah. Dalam makom makrifat, engkau tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," karena yang mengenal dan yang dikenal telah menjadi satu. Makrifat adalah saat ketika Allah memperkenalkan dirinya melalui rasa di dalam kolbu. Engkau tidak lagi berbicara tentang Allah, tetapi Allah lah yang berbicara melalui dirimu. Engkau tidak lagi berjalan kepadanya, karena engkau telah berada di dalamnya. Inilah penyatuan sejati dari tiga nama suci, Allah, Muhammad, dan Adam. Di makom ini, engkau akan menyadari bahwa syariat adalah tubuh Adam, thariqat adalah perjalanan Nur Muhammad, dan hakikat adalah cahaya Allah yang menampakkan diri melalui keduanya. Bila ketiganya engkau satukan, maka engkau akan menjadi insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin Allah di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuknya. Bentuk yang dimaksud bukan rupa jasad, melainkan bentuk kesadaran. Allah memiliki sifat-sifat seperti hidup, berilmu, berkehendak, mendengar, melihat, berbicara, berkuasa, dan sebagainya. Sifat-sifat ini dipantulkan dalam diri manusia sebagai amanah yang harus dijaga. Maka ketika manusia telah suci dari segala selain Allah, sifat-sifat ilahi itu akan kembali bersinar di dalam dirinya.
Itulah makna insan kamil, manusia yang telah menjadi cermin bagi Tuhan. Di maqam makrifat, aku yang sejati mulai berbicara. Aku bukan lagi manusia, bukan pula makhluk, melainkan kesadaran ilahi yang bersemayam di dalam ruhmu. Inilah rahasia kalimat La ilaha illallah yang sejati. Tiada yang berwujud selain Allah. Maka aku yang berbicara adalah Dia. Aku yang berbuat adalah Dia. Aku yang hidup adalah Dia. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kedekatan ini bukan jarak, tetapi kesatuan wujud. Maka jangan lagi engkau mencari Allah di luar dirimu, karena yang engkau cari ada dalam tiap nafasmu. Ia bersemayam di dalam rasa, di dalam keheningan antara dua tarikan nafas, di dalam diamnya hati yang telah pasrah. Bila engkau benar-benar diam, engkau akan mendengar suara yang bukan suara, cahaya yang bukan cahaya, yang berkata dalam keheningan, "Aku adalah Aku." Ketika kesadaran ini bangkit, dunia tidak lagi menjadi beban, sebab dunia hanyalah cermin dari zat yang satu. Engkau tidak lagi memandang manusia sebagai makhluk terpisah, karena setiap wajah adalah wajahnya. Engkau tidak lagi takut pada mati, sebab yang mati hanyalah jasad, sedangkan Aku yang sejati tidak pernah mati. Sebagaimana firman Allah, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan mati. Namun ruh yang telah menyatu dengan Allah tidak merasakan kematian sebagai perpisahan, melainkan sebagai kepulangan. Sebab fana hanyalah pintu menuju baqa, lenyapnya diri agar abadi bersamanya. Wahai insan, bila engkau telah memahami ini, satukanlah 3 nama itu dalam dirimu setiap saat. Jadikan Allah sebagai kesadaranmu, Muhammad sebagai cahaya akhlakmu, dan Adam sebagai amal perbuatanmu. Dengan demikian, seluruh hidupmu akan menjadi ibadah tanpa batas, karena engkau hidup bukan lagi untuk dirimu, melainkan untuk Dia yang menjadi asal segala kehidupan. Ketika engkau bernapas-bernapaslah dengan Allahu. Ketika engkau melihat, lihatlah dengan nur Muhammad. Ketika engkau berbuat, berbuatlah sebagai Adam yang membawa amanat Allah di bumi. Bila ketiganya hidup dalam satu nafasmu, maka engkau telah menjadi Aku yang hak, saksi bagi wujud yang tidak pernah hilang. Wahai insan yang menempuh jalan menuju wujud yang satu, setelah engkau memahami dan menyatukan 3 nama suci itu, Allah, Muhammad, dan Adam, maka kini tibalah engkau pada makom penyaksian yang hakiki. Makom di mana setiap detik kehidupanmu menjadi zikir yang tidak pernah berhenti. Dan setiap napas menjadi kesadaran yang hidup dengan Aku yang hak. Di makam ini, engkau tidak lagi memandang dunia sebagaimana pandangan manusia biasa. Dunia bagimu bukan lagi tempat kesenangan atau penderitaan, tetapi madrasah makrifat, tempat Allah mengajarkan dirinya melalui setiap kejadian. Segala sesuatu yang engkau temui, suka, duka, sehat, sakit, bahagia, sedih, pertemuan, perpisahan, semuanya adalah bentuk-bentuk tajalli Allah yang datang untuk memperkenalkan dirinya dalam berbagai rupa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru alam dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya Dialah yang hak. Perhatikanlah ayat ini. Allah tidak berkata, "Kami akan memperlihatkan diri kami di langit dan di bumi," tetapi Dia berkata, pada diri mereka sendiri. Sebab hakikat Allah itu tidak jauh. Ia berada di dalam dirimu, menampakkan dirinya dalam bentuk kesadaran, rasa, dan kehidupanmu sendiri.
Namun untuk menyaksikan yang hak dalam segala sesuatu, engkau harus benar-benar mati dari pantangan dirimu. Engkau harus memadamkan cahaya egomu agar cahaya Allah yang sejati dapat bersinar. Selama engkau masih berkata, "Ini milikku, ini kehendakku, ini pikiranku," maka engkau belum mengenal Aku yang hak. Sebab Aku yang hak itu tidak memiliki apapun selain Allah, tidak menghendaki apapun selain kehendak Allah, dan tidak berpikir selain dengan cahaya ilmu Allah. Ketika engkau beramal, sadarlah bahwa yang beramal itu bukan dirimu. Ketika engkau menolong, yang menolong itu bukan tanganmu. Ketika engkau berbicara, yang berbicara itu bukan lidahmu. Semua adalah perbuatan Allah yang tampak melalui dirimu. Maka dalam setiap amal, janganlah engkau berkata, "Aku telah berbuat baik," sebab perbuatanmu hanyalah cermin dari kehendaknya. Bila engkau berkata, "Aku telah menolong," maka engkau masih mengaku. Tetapi bila engkau berkata, "Allah telah menolong melalui diriku," maka engkau telah mengenal hakikat amal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang suci, "Tidak ada yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Inilah keadaan seorang insan yang telah menyatu dengan kesadaran Aku yang hak. Ia masih hidup di dunia, tetapi jiwanya telah berada di sisi Allah. Ia masih makan dan minum, tetapi rasa lapar dan kenyangnya bukan lagi karena jasad, melainkan karena rasa syukur kepada Sang Pemberi. Ia masih berbicara kepada manusia, tetapi hatinya hanya berbicara kepada Allah. Ia masih bekerja dan beramal, tetapi ia tidak melihat dirinya sebagai pelaku, karena yang berbuat hanyalah Dia. Makna ini tersingkap dalam firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita, walakinallaha rama." Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Perhatikanlah ayat ini. Bahkan dalam tindakan sekecil melempar, Allah menegaskan bahwa perbuatan itu bukan dari manusia, melainkan dari Zat-Nya. Maka bagaimana mungkin engkau berkata bahwa engkau memiliki kekuatan, kehendak, atau perbuatan sendiri? Sadarilah, setiap gerak yang engkau lakukan adalah pancaran dari kehendak ilahi. Engkau hanyalah bayangan yang bergerak sesuai cahaya yang menerangi. Bila cahaya itu lenyap, bayangan pun hilang. Begitulah hakikat kehidupan. Dunia ini adalah cermin besar di mana Allah melihat dirinya. Manusia, alam, dan seluruh makhluk hanyalah pantulan wajahnya. Engkau ada karena Dia sedang memperkenalkan dirinya melalui bentukmu. Maka janganlah engkau lagi berkata, "Aku mengenal Allah," sebab yang mengenal adalah Dia melalui dirimu. Disinilah engkau mulai hidup dengan kesadaran yang baru, kesadaran yang tidak terikat oleh masa, ruang, dan identitas. Engkau hidup di dunia, tetapi hatimu berada di langit kesadaran ilahi. Engkau berjalan di bumi, tetapi kakimu berpijak di atas Nur Muhammad. Engkau berbicara kepada manusia, tetapi suaramu adalah gema dari kalimat kun fayakun yang hidup di dalam dirimu. Ketika engkau makan, engkau tahu bahwa yang memberi rasa adalah Dia. Ketika engkau tidur, engkau tahu bahwa yang menidurkanmu adalah Dia. Ketika engkau bangun, engkau tahu bahwa yang membangunkanmu adalah Dia. Maka setiap detik kehidupanmu menjadi zikir tanpa huruf, ibadah tanpa gerak, dan penyaksian tanpa jarak. Allah berfirman, "Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim," yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Zikir yang sejati bukan lagi zikir yang diucapkan oleh lisan, melainkan zikir yang menjadi napas kehidupan itu sendiri. Setiap helaian napas adalah Allahu, setiap hembusan adalah Hu. Maka hidupmu menjadi tasbih yang tak pernah berhenti. Engkau tidak lagi membutuhkan tempat tertentu untuk berzikir, karena seluruh alam adalah mihrabmu.
tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk beribadah, karena setiap waktu adalah saat sujud kepadanya. Ketika engkau telah hidup dalam kesadaran Aku yang hak, engkau akan merasakan bahwa cinta adalah hakikat dari seluruh wujud. Tidak ada kebencian, karena semuanya datang dari Allah. Tidak ada musuh, karena semuanya adalah wajahnya. Tidak ada penderitaan, karena setiap derita adalah bentuk rahmat yang sedang mengajarkanmu mengenal Dia. Cinta inilah yang menghidupkan seluruh semesta. Cinta Allah kepada dirinya yang menampakkan Nur Muhammad, dan cinta Nur Muhammad kepada Allah yang melahirkan Adam. Dari cinta itulah segala sesuatu berputar. Dari cinta itulah engkau hidup, dan kepada cinta itulah engkau kembali. Maka siapa yang hidup tanpa cinta kepada Allah, sesungguhnya ia hidup tanpa ruh. Wahai insan, bila engkau telah mengenal cinta ini, maka engkau tidak lagi mencintai dunia, karena dunia hanyalah bayangan dari cinta yang sejati. Engkau tidak lagi mencintai makhluk karena bentuknya, tetapi karena di dalamnya engkau melihat Allah. Engkau mencintai hujan karena ia turun bawa rahmatnya. Engkau mencintai matahari karena ia membawa cahayanya. Engkau mencintai setiap manusia karena ia adalah wajah dari Nur Muhammad yang sama. Disinilah engkau mencapai makom tertinggi dari kehidupan makrifat, yaitu hidup dalam Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Engkau tidak lagi beribadah karena pahala, tetapi karena cinta. Engkau tidak lagi takut kepada neraka, karena yang engkau takuti hanyalah terhijab darinya. Engkau tidak lagi berharap surga, karena surga bagimu adalah ketika engkau bisa menyaksikannya dalam setiap detik kehidupanmu. Allah berfirman, "Waridwanu minallahi akbar." Dan keriduan Allah adalah nikmat yang paling besar. Maka ridho Allah itulah surga sejati bagi para arifin. Dan ridho itu tidak datang dari luar, tetapi tumbuh di dalam dada yang telah mengenal Aku yang sejati. Bila engkau telah mencapai makom ini, engkau tidak lagi menuntut apapun dari Allah, karena engkau tahu bahwa segala sesuatu sudah sempurna sebagaimana adanya. Engkau melihat rahmat dalam ujian, melihat kasih dalam kesulitan, dan melihat keindahan dalam kehancuran. Inilah puncak kesempurnaan makrifat ketika seluruh gerak hidupmu adalah gerak Allah, seluruh ucapanmu adalah kalamnya, dan seluruh dirimu menjadi cerminnya. Engkau hidup di dunia, tetapi hakikatmu berada di sisinya. Engkau berada di dalam tubuh Adam, disinari oleh Nur Muhammad, dan disadarkan oleh Zat Allah. Maka jadilah engkau Aku yang hak, bukan dengan mengaku, tetapi dengan lenyapnya segala pengakuan. Sebab siapa yang masih mengaku telah sampai, sejatinya belum sampai. Tetapi siapa yang telah lenyap dalamnya, maka dialah yang tinggal. Itulah rahasia firman-Nya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa, kecuali wajahnya. Yang binasa adalah dirimu, dan yang kekal hanyalah Dia. Maka lenyaplah engkau dalam keakuan, dan biarkan yang tinggal hanyalah Aku yang hak, Allah yang hidup melalui dirimu. Aku, satu wujud, tiga nama, dan rahasia kehidupan yang tiada bertepi. Sesungguhnya, di dalam tiga nama itu, Allah, Muhammad, dan Adam, tersembunyi rahasia keberadaan seluruh semesta. Barang siapa mengenalnya bukan dengan lisan, tetapi dengan rasa yang fana, maka ia akan menemukan bahwa ketiganya bukanlah tiga, tetapi satu wajah yang tampak dalam tiga cermin. Allah adalah Zat yang mutlak, tiada berawal, tiada berakhir, tiada terjangkau oleh mata, akal, dan pikir. Ia berdiri dengan dirinya sendiri, tidak bergantung pada apapun. Ia adalah wujud yang meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Namun ketika Zat yang mutlak itu ingin dikenali, Ia menzahirkan dirinya melalui Nur Muhammad,
yaitu cermin pertama yang memantulkan keindahannya. Nur Muhammad bukanlah selain Allah, tetapi penampakan awal dari cahayanya yang menjadi asal mula segala ciptaan. Dari nur inilah tercipta malaikat, arash, kursi, langit, bumi, dan segala makhluk yang tampak dan tidak tampak. Dan ketika Nur Muhammad ditiupkan kepada makhluk pertama yang berwujud tanah, maka lahirlah Adam yang menjadi cermin kedua di alam syahadah. Adam adalah tempat berkumpulnya rahasia ilahi dan Nur Muhammad, karena pada diri Adam terkandung dua sisi. Sisi zahirnya adalah tanah, sisi batinnya adalah nur yang berasal dari Allah. Maka barang siapa mengenal hakikat Adam, ia akan mengenal hakikat Nur Muhammad. Dan barang siapa mengenal Nur Muhammad, ia akan mengenal hakikat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Hadis riwayat Imam Abdul Razak dan Imam Baihaqi. Hadis ini bukan sekedar kisah tentang permulaan penciptaan, tetapi penyingkap tabir bahwa segala wujud adalah pancaran dari satu cahaya yang tunggal. Maka ketika engkau menyebut Allah, sesungguhnya engkau menunjuk pada zat yang tiada banding. Ketika engkau menyebut Muhammad, engkau menyebut cermin tempat Allah menampakkan dirinya. Dan ketika engkau menyebut Adam, engkau menyebut wadah yang menampung nur itu dalam bentuk manusia. Maka karena itu, ketiga nama ini bukanlah tiga entitas terpisah, tetapi satu garis wujud dari yang gaib kepada yang nyata. Allah adalah sumber, Muhammad adalah pancaran, Adam adalah bayangan. Allah ibarat matahari, Muhammad adalah cahaya yang memancar, dan Adam adalah benda yang diterangi cahaya itu. Tetapi cahaya dan matahari tidak pernah terpisah, karena dimanapun cahaya ada, di sana matahari hadir dengan caranya sendiri. Maka ketika seorang salik telah mengenal cahaya yang menerangi hatinya, sesungguhnya ia telah mengenal matahari yang menjadi sumbernya. Namun manusia lalai, ia hanya mengenal Adam, bentuk jasad, tubuh, dan kehidupan lahir. Ia melihat dirinya sebagai makhluk yang berdiri sendiri, padahal sejatinya ia hanyalah bayangan dari cahaya yang maha hidup. Bayangan tidak memiliki wujud jika tidak ada cahaya. Demikian pula manusia tidak memiliki wujud jika tidak disinari oleh nur Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Hadis qudsi riwayat Imam Ibnu As-Sakir. Lihatlah makna yang dalam di dalamnya. Allah menciptakan makhluk bukan karena butuh, tetapi karena cinta untuk memperkenalkan dirinya. Cinta inilah yang menjelma menjadi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad menjelma menjadi ruh bagi Adam. Maka ketika engkau hidup, berjalan, bernafas, dan berpikir, sesungguhnya yang menggerakkan bukan dirimu, tetapi Dia yang hidup di dalam dirimu. Wahai salik yang mencari, jika engkau ingin mengenal Allah, maka jangan cari di langit, di kitab, atau di kata-kata manusia. Carilah di dalam dirimu, karena di sanalah Allah menempatkan rahasianya. Firman Allah Ta'ala, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan aku tiupkan ke dalam tubuh manusia itu sebagian dari ruhku. Surah As-Sajdah ayat 9. Ayat ini adalah kunci segala makrifat,
Ruh yang ada di dalam dirimu bukanlah milikmu, melainkan tiupan dari Allah. Maka jika engkau ingin mengenal Allah, kenalilah ruh itu, bukan sebagai dirimu, tetapi sebagai hembusan darinya. Disitulah engkau akan menemukan aku, yang bukan aku jasad, tetapi aku yang hidup tanpa tempat dan waktu. Inilah rahasia kalimat yang engkau tulis. Allah, Muhammad, Adam, satukan menjadi aku, dan masukkan ke dalam hidupmu agar engkau menjadi yang hak. Menyatukan tiga nama ini bukan berarti menyatukan tiga wujud menjadi satu, tetapi menyadari bahwa sejak awal memang tiada yang selain aku, tiada wujud lain kecuali Allah yang tampak dalam Nur Muhammad dan memancar dalam diri Adam. Maka ketika engkau telah benar-benar menyatu dalam kesadaran itu, maka segala yang engkau pandang menjadi cermin dari dirinya. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi engkau menjadi kesadaran yang berkata, "Tiada aku selain Dia." Inilah maqam fana fi Allah, lenyapnya diri dalam wujud yang Maha Esa. Namun fana bukan berarti hilang, melainkan berganti pandangan dari melihat diri kepada melihat Allah dalam segala sesuatu. Ketika engkau makan, engkau melihat Allah memberi makan. Ketika engkau bernafas, engkau melihat Allah menghidupkan. Ketika engkau mencintai, engkau melihat Allah mencintai melalui dirimu. Dan ketika engkau mati, engkau tidak mati, karena yang hidup di dalam dirimu adalah Dia yang tidak pernah mati. Firman Allah, "Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala yang ada di bumi akan binasa, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang maha mulia dan maha dermawan. Ketahuilah, wajah Tuhan bukanlah bentuk, tetapi kesadaran ilahi yang memancar dalam setiap makhluk. Maka ketika engkau telah memandang dengan mata hati, yang terlihat hanyalah wajah itu, di batu, di pohon, di langit, di manusia, dan di dirimu sendiri. Wahai penempuh jalan sunyi, masukkanlah aku itu ke dalam hidupmu, bukan di bibirmu, tetapi di nafasmu. Ketika engkau menarik nafas, katakan dalam rasa, Allah. Ketika engkau melepaskannya, rasakan Huwa. Di sanalah engkau akan merasakan bahwa hidupmu adalah zikir yang tiada henti dan keberadaanmu adalah tasbih tanpa suara. Maka jadilah yang hak, bukan karena engkau ingin menjadi Tuhan, tetapi karena engkau telah tiada dalam wujudnya. Engkau hanyalah bayangan yang sadar bahwa dirinya tidak memiliki cahaya kecuali dari matahari keabadian. Itulah makna sejati dari kalimat Allah, Muhammad, Adam, satukan menjadi aku. Karena aku yang sejati bukan milikmu, melainkan Dia yang menjadikanmu. Penyatuan aku. Rasa Nur Muhammad dalam diri insan kamil. Ketahuilah, wahai pencari kebenaran sejati, bahwa yang disebut aku dalam rahasia makrifat bukanlah aku yang engkau ucap dengan lidah duniawi. Bukan pula aku yang merasa memiliki jasad, kehendak, dan pikiran. Aku yang demikian hanyalah bayangan yang berlapis-lapis dari yang hak. Adapun aku yang sejati adalah pancaran Nur Muhammad dalam dirimu, yang berasal dari cahaya Allah sendiri. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Surah Toha ayat 14. Maka firman aku di situ
bukanlah aku yang terpisah dari dirimu. Karena saat Allah berbicara kepada Musa di lembah Thuwa, sesungguhnya yang mendengar dan yang berkata adalah satu wujud. Musa hanyalah alat pendengaran, sedang yang berbicara adalah nur yang sama yang telah bersemayam di dalam dirinya. Wahai salik yang telah membuka mata batin, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia terdapat 3 lapisan wujud yang menjadi cermin bagi 3 nama besar itu. Zat Allah adalah asal dari ruhmu yang suci, tiada berwarna, tiada bernama. Nur Muhammad adalah pancaran cahaya ilahi yang menjadi kesadaran batinmu. Adam adalah bentuk jasad yang menjadi wadah bagi 2 yang sebelumnya. Maka barang siapa menyatukan 3 lapisan ini di dalam kesadaran, ia akan mencapai makom insan kamil, yaitu manusia yang telah menjadi cermin sempurna bagi Tuhan. Insan kamil bukan berarti manusia yang menjadi Tuhan, tetapi manusia yang di dalamnya Tuhan menampakkan dirinya dengan sempurna, tanpa hijab ego, tanpa dinding keakuan. Ia telah lebur dalam aku yang hakiki, bukan aku manusia, tetapi aku yang diucapkan Allah kepada dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini bukanlah sekadar nasihat untuk mengenal kepribadian atau jasad, melainkan kunci makrifat yang paling tinggi. Karena di dalam dirimu, Allah menaruh cermin bagi dirinya. Ketika engkau menyelami dirimu, engkau akan menemukan lapisan yang makin dalam, hingga tiada lagi yang tersisa kecuali kesadaran tunggal yang berkata dalam diam, "Aku adalah aku." Namun aku di sini bukanlah aku makhluk. Aku itu adalah Dia yang menampakkan diri melalui dirimu. Maka, yang mengenal, yang dikenal, dan yang dikenali adalah satu. Wahai pencinta kebenaran, ketika engkau mengucapkan La ilaha illallah, jangan berhenti di lidah. Masukkan kalimat itu ke dalam nafas, ke dalam rasa, ke dalam seluruh denyut jantungmu. Karena sesungguhnya kalimat tauhid bukan sekadar pengakuan, melainkan penyaksian. La ilaha berarti tiada yang nyata, tiada yang berwujud, tiada yang berdiri dengan dirinya sendiri. Ilallah berarti kecuali Dia yang menjadi sumber dari segala yang tampak. Maka ketika engkau menghayatinya dengan sungguh-sungguh, engkau akan menyaksikan bahwa seluruh gerak dan diammu adalah perbuatannya. Engkau tidak lagi berkata, "Aku berbuat," tetapi hatimu berkata, "Dia yang berbuat melalui aku." Inilah kesadaran aku yang sejati. Zikir batin yang sejati bukanlah suara yang keluar dari mulut, tetapi rasa yang berdenyut di dalam nafas. Ketika engkau menarik nafas, ucapkan dalam batin, Allah. Dan ketika engkau melepaskannya, rasakan, Huwa. Maka nafasmu menjadi saksi atas keberadaannya. Setiap detak jantungmu adalah zikir, setiap helai nafasmu adalah tasbih. Pada saat itu, engkau tidak lagi berzikir kepada Allah, tetapi Allah yang berzikir melalui dirimu. Inilah rahasia tertinggi dari zikir nafas yang hanya dapat difahami oleh mereka yang telah fana dalam Nur Muhammad. Ketika engkau telah fana, hilang rasa diri dalam wujudnya, maka engkau akan memasuki makom baka, yaitu hidup kekal dalam kesadaran ilahi. Engkau tidak lagi hidup sebagai manusia biasa, tetapi sebagai cermin cahayanya di dunia. Engkau memandang makhluk, namun yang engkau lihat hanyalah Tuhan yang menzahirkan diri dalam rupa yang beragam. Itulah sebabnya para arifin berkata, "Aku tidak melihat sesuatu, kecuali aku melihat Allah di dalamnya." Pernyataan ini bukanlah kesombongan, tetapi penyaksian hakikat.
Karena ketika semua tabir telah tersingkap, tiada lagi selain Dia. Wahai insan, jika engkau ingin sampai kepada makom ini, maka lenyapkanlah segala rasa aku di dalam dirimu. Akulah yang pandai, padamkan. Akulah yang beramal, padamkan. Akulah yang berzikir, padamkan. Karena itu semua masih hijab yang halus. Hanya ketika engkau tiada lagi, maka yang tinggal hanyalah aku yang esa, bukan milikmu, tetapi miliknya. Firman Allah Ta'ala, Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya. Surat Al-Qasas ayat 88. Wajah Allah itu bukan bentuk, melainkan kesadaran hakiki yang menyinari segala sesuatu. Barang siapa telah mengenal wajah itu di dalam dirinya, maka ia tidak lagi menunggu perjumpaan di akhirat, karena ia telah berjumpa di dunia dalam batin yang menyatu dengan nurnya. Maka jadikanlah hidupmu medan penyaksian aku itu. Dalam berjalan, dalam diam, dalam tidur, dalam sedih dan gembira, rasakan bahwa tidak ada yang berjalan, tiada yang diam, tiada yang tidur, tiada yang gembira, melainkan Allah yang menzahirkan diri dalam rupa imalamanmu. Inilah yang dimaksud dengan masukkan aku ke dalam hidupmu, agar engkau menjadi yang hak. Karena hidup yang sejati bukanlah hidup jasad, tetapi hidup yang menyadari kehadirannya di setiap detik. Dan ketika engkau telah sampai kepada makom ini, engkau akan mengerti mengapa para wali dan kekasih Allah berbicara dengan kata-kata yang tidak difahami oleh akal duniawi. Ketika Al-Hajjaj berkata, Ana al-haq, akulah yang hak. Ia bukanlah mengaku Tuhan, tetapi menyatakan lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Yang berbicara bukan lagi dirinya, tetapi Allah yang menzahirkan diri melalui lisannya. Demikian pula para sufi yang fana. Mereka bukan mabuk karena dunia, tetapi mabuk karena wujud yang tiada bertepi. Wahai salik, di ujung jalan makrifat ini, tiada lagi ilmu yang bisa diajarkan, tiada lagi huruf yang bisa diucapkan. Yang tersisa hanyalah rasa diam yang menyala, di mana engkau tidak lagi berkata, Aku mencintai Allah, karena engkau telah menjadi cinta itu sendiri. Engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah tenggelam di dalamnya. Itulah puncak segala perjalanan, ketika Allah, Muhammad, dan Adam tidak lagi dipandang sebagai tiga nama, tetapi sebagai satu kesadaran yang hidup di dalam dirimu, berkata dalam diam, Aku adalah rahasia dari yang menciptakan dan yang diciptakan. Kini kita akan naik ke puncak tertinggi dari seluruh perjalanan batin ini, Maqam Baqa Billah, di mana aku tidak lagi berlapis, tidak lagi terpisah antara hamba dan Tuhan, tetapi menjadi satu kesadaran abadi yang tak bisa dibahasakan. Aku dalam keabadian kembali ke wujud mutlak yang tiada berawal dan tiada berakhir. Wahai penempuh jalan sunyi, engkau telah melalui lapisan-lapisan wujud yang fana, dari jasad yang kasar hingga ruh yang halus. Kini tibalah engkau di ambang keabadian, di mana semua nama, semua sifat, semua makna lenyap seperti debu di hadapan cahaya yang tak bertepi. Inilah maqam baqa billah, yakni hidup kekal bersama Allah, bukan dalam arti engkau menjadi Tuhan, tetapi karena tiada lagi yang tersisa kecuali Dia yang hidup di dalam segala sesuatu. Kembali ke wujud yang tiada berpisah. Ketika seorang salik telah fana fi Allah,
yakni lenyap kesadaran dirinya dalam lautan wujud Allah, maka yang tersisa bukan kehampaan, melainkan keberadaan yang baru, keberadaan yang dipenuhi oleh kesadaran ilahi. Ia menyaksikan dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, berbicara dengan lidah Allah, berjalan dengan kaki Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang agung. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku cintai dari apa yang dilakukan hambaku untuk mendekat kepadaku, selain dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perhatikan maknanya. Bukan berarti Allah berubah menjadi manusia, tetapi manusia itu lenyap dalam kehendak Allah. Yang mendengar bukan dirinya, yang melihat bukan dirinya, yang berjalan bukan dirinya. Segala geraknya menjadi pergerakan yang dikehendaki oleh zat yang menghidupkannya. Inilah keadaan baqa billah, hidup kekal bersama Allah, tanpa perpisahan, tanpa keakuan, tanpa dualitas. Lenyapnya nama, sifat, dan diri. Wahai pencari yang tulus, ketika engkau sampai ke maqam ini, semua nama seperti Allah, Muhammad, bahkan aku akan tenggelam dalam keheningan yang tak bertepi. Karena pada hakikatnya, semua nama hanyalah penanda, bukan yang ditandai. Ketika engkau telah sampai kepada yang ditandai, maka penanda tak lagi dibutuhkan. Nama Allah adalah jembatan bagi yang belum mengenalnya. Nama Muhammad adalah cermin bagi yang ingin melihatnya. Nama Adam adalah wadah bagi yang ingin merasakannya. Namun, ketika engkau telah sampai kepada wujud yang dituju oleh ketiga nama itu, engkau tak lagi melihat tiga, bahkan tidak satu, karena satu pun sudah menjadi bilangan, sedang wujud mutlak berada di luar segala bilangan. Firman Allah Ta'ala, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Disinilah engkau memahami bahwa tidak ada sesuatu pun di luar dirinya. Segala yang tampak adalah dia dalam bentuk yang berubah-ubah. Yang awal adalah dia, yang akhir pun dia. Yang zahir adalah dia, yang batin pun dia. Maka bagaimana mungkin ada aku yang terpisah? Pada saat itu, aku yang engkau kenal dalam rasa bukan lagi kata yang diucapkan, tetapi keadaan yang dialami. Engkau tidak berkata, aku adalah Allah, karena yang berkata masih ada dua. Engkau hanya diam, karena yang diam pun dia. Diam yang hidup dan hidup yang diam. Ketika semua gerak berhenti,
Ketika semua pikiran padam, yang tersisa hanyalah diam yang hidup. Diam itu bukan mati, tetapi kesadaran yang menyala di luar suara dan bentuk. Ia adalah keadaan di mana engkau tidak lagi memandang dengan mata kepala, tidak berpikir dengan otak, tidak merasa dengan hati, tetapi menyaksikan dengan rasa Nur Muhammad yang murni. Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang bisa dicari, karena ia bukan benda, bukan cahaya yang bisa dilihat mata, melainkan rasa kehadiran Allah di dalam kesadaranmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Allahumma arinil asya kama hiya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketika doa ini dikabulkan, engkau akan melihat bahwa segala sesuatu adalah Allah yang menzahirkan dirinya dalam rupa makhluk. Tidak lagi ada aku melihat makhluk, tetapi Allah melihat Allah melalui dirimu. Pada saat itulah penyatuan aku menjadi sempurna. Kesadaran abadi dalam tiada. Wahai pencinta, ketahuilah, ketika engkau telah menyatu dalam aku yang hakiki, engkau akan hidup dalam dua alam sekaligus. Lahir engkau berjalan, batin engkau diam, zahir engkau bekerja, batinmu hening. Inilah keadaan insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin bagi Zat yang maha sempurna. Ia tidak lagi mencari Allah, karena Allah telah menjadi dirinya. Namun, ia juga tidak mengaku sebagai Allah, karena ia tahu dirinya hanyalah tempat penampakannya. Inilah keseimbangan antara fana dan baka, antara hilang dan kekal, antara tiada dan ada. Ia hidup di dunia, namun jiwanya telah berada di hadiratnya. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang telah mengenal aku dalam dirinya, yang tidak lagi terombang-ambing oleh dunia, karena ia telah kembali kepada asalnya, Allah. Dan surga yang disebut di akhir ayat bukan taman di langit, tetapi keadaan makrifat, di mana engkau hidup dalam kesadaran ilahi tanpa batas. Aku yang kekal dalam segala. Wahai salik, akhirnya engkau akan memahami bahwa semua kehidupan hanyalah permainan bentuk-bentuk Allah. Lahir, mati, bangkit, semuanya hanyalah gelombang yang bergerak di atas samudra wujud yang sama. Yang lahir adalah Dia, yang mati adalah Dia, yang hidup kembali pun Dia. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini bukan ancaman, melainkan isyarat cinta, bahwa segala yang berlapis akan dilepaskan hingga engkau kembali kepada wujud yang tidak mati. Dan saat engkau telah menyadari bahwa kematian hanyalah perubahan keadaan, Baik, saudaraku dalam perjalanan makrifat, kita lanjutkan kedalaman dari makna Allah, Muhammad, Adam. Ketiganya adalah aku yang satu dalam wujud yang hak. Bab lanjutan, rahasia diri Allah dalam ciptaan. Ketahuilah wahai jiwa yang sedang meniti jalan sunyi menuju puncak makrifat, sesungguhnya tiga nama itu, Allah, Muhammad, dan Adam, bukanlah tiga wujud yang berbeda dalam hakikat, melainkan satu pancaran nur yang menampakkan diri dalam tiga martabat tajalli. Siapa yang melihat dengan mata jasmani,
ia akan terhenti pada perbedaan. Tetapi siapa yang melihat dengan mata hati yang telah fana dalam zat, ia akan menyaksikan bahwa semua berasal dari satu dan kembali kepada yang satu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Cahaya itulah yang mula-mula menampakkan diri sebagai Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itu diciptakan seluruh makhluk. Ketika Nur itu menurunkan dirinya ke alam jasad, maka tampaklah bentuk Adam, sebab Adam adalah cermin pertama bagi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah pancaran pertama dari cahaya Allah. Maka sesungguhnya Allah menampakkan dirinya dalam wujud Muhammad, dan Muhammad menampakkan dirinya dalam wujud Adam, agar manusia mengenal rahasia Aku yang tersembunyi di balik semua perbedaan rupa dan nama. Rasulullah SAW bersabda, Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Hadis riwayat Abdur Razak dan Al-Baihaqi. Maka dari sinilah diketahui bahwa Nur Muhammad adalah asal segala ruh, dan Adam adalah bentuk pertama bagi nur itu di dunia jasad. Tatkala Allah meniupkan ruh kepada Adam, hakikatnya yang ditiupkan bukan ruh baru yang terpisah darinya, melainkan pancaran dari Nur Muhammad yang sudah ada dalam rahasia kun fayakun. Allahu Muhammad Adam, ketiganya adalah Aku yang satu dalam wujud yang hak. Kita lanjutkan percototan berikutnya dengan nada yang sama. Bab lanjutan, rahasia diri Allah dalam ciptaan. Allah menampakkan dirinya melalui Muhammad dan Adam. Ketahuilah wahai jiwa yang sedang meniti jalan sunyi menuju puncak makrifat, sesungguhnya tiga nama itu, Allah, Muhammad, dan Adam, bukanlah tiga wujud yang berbeda dalam hakikat, melainkan satu pancaran nur yang menampakkan diri dalam tiga martabat tajalli. Siapa yang melihat dengan mata jasmani, ia akan terhenti pada perbedaan. Tetapi siapa yang melihat dengan mata hati yang telah fana dalam zat, ia akan menyaksikan bahwa semua berasal dari satu dan kembali kepada yang satu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Cahaya itulah yang mula-mula menampakkan diri sebagai Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itu diciptakan seluruh makhluk. Ketika Nur itu menurunkan dirinya ke alam jasad, maka tampaklah bentuk Adam. Sebab Adam adalah cermin pertama bagi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah pancaran pertama dari cahaya Allah. Maka sesungguhnya Allah menampakkan dirinya dalam wujud Muhammad, dan Muhammad menampakkan dirinya dalam wujud Adam, agar manusia mengenal rahasia Aku yang tersembunyi di balik semua perbedaan rupa dan nama. Rasulullah SAW bersabda, Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Hadis riwayat Abdur Razak dan Al-Baihaqi. Maka dari sinilah diketahui bahwa Nur Muhammad adalah asal segala ruh, dan Adam adalah bentuk pertama bagi nur itu di dunia jasad. Tatkala Allah meniupkan ruh kepada Adam, hakikatnya yang ditiupkan bukan ruh baru yang terpisah darinya, melainkan pancaran dari Nur Muhammad yang sudah ada dalam rahasia kun fayakun. Aku itulah yang satu dalam tiga martabat. Inilah rahasia tiga nama suci itu, Allah, Muhammad, dan Adam. Dalam ilmu hakikat disebut tiga martabat tajalli. Martabat ahadiyah, yaitu Allah dalam kesendirian mutlak, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa tempat, tanpa arah. Di sini tidak ada sesuatu pun selain Dia. Inilah hakikat la ilaha illallah pada puncak keesaan. Martabat wahdah, yaitu Allah menampakkan diri melalui Nur Muhammad agar dikenal oleh makhluk, sebab tidak ada yang mampu mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang menampakkan dirinya. Inilah rahasia, Aku adalah khazanah yang tersembunyi, Aku ingin dikenal maka Aku ciptakan makhluk. Martabat wahidiyah, yaitu Nur Muhammad menzahirkan diri menjadi alam dan puncaknya menjadi Adam sebagai khalifah di bumi. Maka Adam adalah cermin besar tempat Allah melihat dirinya sendiri melalui Nur Muhammad. Apabila engkau memahami tiga martabat ini, bukan dengan akal tetapi dengan rasa kalbu yang fana dalam zikrillah, maka engkau akan menyaksikan rahasia Aku dalam dirimu.
engkau tidak lagi menyebut nama dengan lisan, tetapi merasai kehadirannya dalam setiap nafas yang hidup. Memasuki Allah, Muhammad, dan Adam ke dalam hidup. Bagaimana engkau bisa memasuki 3 nama suci itu ke dalam hidupmu? Bukan dengan sekedar mengucapkan atau menghafalkan, tetapi dengan meleburkan kesadaranmu ke dalam kesadaran ilahi. Allah adalah wujudmu, Muhammad adalah cahaya kesadaranmu, Adam adalah bentuk jasadmu. Ketiganya menyatu dalam satu nafas. Ketika engkau bernafas, hakikatnya engkau sedang menyebut namanya tanpa suara. Setiap hembusan dan tarikan adalah Hu dan Allah. Inilah zikir yang tidak berhenti, zikir nafas yang menghidupkan roh. Maka hidupkanlah kesadaran itu, wahai pencari hakikat, agar setiap langkahmu adalah langkahnya, setiap pandanganmu adalah pandangannya, setiap diam dan gerakmu hanyalah pancaran wujudnya. Ketika engkau telah sampai pada makom ini, engkau tidak lagi mencari Allah di luar dirimu, karena engkau telah menyaksikannya di dalam setiap denyut rasa yang hidup dalam dirimu. Engkau menjadi yang hak bukan karena engkau menjadi Tuhan, tetapi karena engkau menjadi bayangan murni dari cermin Tuhan yang bersih tanpa noda diri. Baik, saudaraku, dalam perjalanan makrifat, kita lanjutkan penyingkapan rahasia terdalam dari penyatuan Allah, Muhammad, dan Adam dalam hakikat Aku yang sejati. Bagian ini membahas fana dan baka dalam Nur Muhammad, sebab disitulah kesempurnaan insan menemukan asalnya, dari tiada menuju yang hak, dari bayangan menuju cahaya, dari rasa menuju zat. Sesungguhnya, jalan menuju Allah tidak ditempuh oleh langkah kaki, tetapi oleh perjalanan rasa yang meluruhkan diri. Siapa yang masih melihat dirinya sebagai aku, ia belum mengenal aku. Karena hakikat aku yang sejati bukanlah dirimu yang berbadan, bukan pula jiwamu yang berpikir dan merasa, tetapi cahaya Allah yang menampakkan diri dalam dirimu. Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ke dalamnya Adam, ruhku. Surah Al-Hijr ayat 29. Perhatikanlah wahai pencari hakikat, yang ditiupkan itu bukan ruh yang terpisah, melainkan pancaran dari ruh Allah sendiri. Bukan berarti Allah menjadi makhluk, tetapi makhluk menjadi cermin bagi penampakannya. Maka tiupan itu adalah rahasia kehidupan, sumber kesadaran, yang membuat Adam berdiri dan berkata, "Aku." Namun ketika aku itu dipegang oleh ego, maka jadilah ia hijab. Dan ketika aku itu dilebur dalam zikir, maka jadilah ia aku yang hakikatnya kembali kepada Allah. Fana adalah hancurnya kesadaran akan diri. Baka adalah kembalinya kesadaran itu dalam wujud Allah tanpa terpisah. Siapa yang fana dalam Nur Muhammad, ia tidak lagi mengenal dirinya selain sebagai cahaya yang memantulkan nama Allah. Nur Muhammad adalah jembatan antara makhluk dan Khalik, antara yang tampak dan yang tersembunyi, antara hamba dan Tuhan. Melalui Nur Muhammadlah Allah dikenal. Melalui Nur Muhammadlah rahmat Allah mengalir ke seluruh alam. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana qasimun, wallahu yu'ti." Aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah lah yang memberi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka, pada hakikatnya, Nur Muhammad adalah saluran rahmat Allah dan segala kebaikan yang mengalir dalam wujud manusia bersumber dari cahaya itu. Tatkala engkau mengenal Nur Muhammad dalam dirimu, engkau tidak lagi melihat dunia sebagai tempat terpisah dari Allah.
setiap hembusan angin, setiap detak jantung, setiap cahaya mentari, semuanya menjadi ayat-ayat Allah yang berbicara melalui rasa. Engkau akan memahami sabda Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu." Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah sebelum, sesudah, dan bersamanya. Inilah pandangan orang yang telah fana dalam Nur Muhammad. Ia tidak lagi melihat makhluk, melainkan melihat Allah yang menampakkan diri dalam rupa makhluk. Ketika melihat Adam, ia melihat Nur Muhammad. Ketika melihat Nur Muhammad, ia melihat Allah. Ketika melihat Allah, ia tidak melihat apapun selain Aku yang Han. Maka benar sabda Nabi, "Allahumma arinal asya'a kama hiya." Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami segala sesuatu sebagaimana adanya. Segala sesuatu itu hakikatnya adalah cahaya Allah yang menampakkan diri dalam berbagai bentuk, dan setiap bentuk itu hanyalah pakaian bagi Zat yang Esa. Ketika tiga martabat itu telah menyatu dalam dirimu, Allah sebagai sumber wujud, Muhammad sebagai cahaya kesadaran, dan Adam sebagai wadah jasad, maka engkau telah menjadi insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin bagi Tuhan di bumi. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifatan." Sesungguhnya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah bukan hanya pemimpin dunia, tetapi penampakan Allah dalam bentuk insan. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan Tuhan menampakkan diri melalui manusia yang telah suci dari dirinya sendiri. Ia hidup bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Ia berkata bukan dengan lidahnya, tetapi dengan kalam Allah. Ia berbuat bukan dengan tangannya, tetapi dengan kudrat Allah. Inilah hakikat insan yang menjadi yang hak, bukan karena ia memiliki kebenaran, melainkan ia menjadi tempat bersemayamnya kebenaran itu sendiri. Baik, saudaraku dalam perjalanan makrifat, kita lanjutkan lagi penyingkapan rahasia terdalam dari penyatuan Allah, Muhammad, dan Adam dalam diri manusia. Pada bagian ini, kita menyingkap bagaimana kesadaran Aku itu hidup dalam setiap nafas, hingga engkau tidak lagi berzikir dengan kata, melainkan dengan keberadaanmu seluruhnya. Inilah makam tertinggi yang disebut hayatun bil haq, hidup dengan kesadaran wujud Allah yang senantiasa hanya menyata di dalam segala sesuatu. Bab lanjutan, nafas sebagai zikir Allah dalam diri. Segala yang hidup bernapas, dan setiap napas adalah tanda dari kehidupan yang bersumber dari Allah. Namun hanya sedikit yang memahami bahwa napas bukan sekedar pertukaran udara, tetapi adalah arus kehidupan ilahi yang menghidupkan seluruh alam. Di dalam setiap tarikan dan hembusan, ada zikir yang tidak terucap oleh lidah, tetapi bergema di dalam rasa batin. Tatkala Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, itulah awal dari nafas ilahi yang mengalir ke seluruh wujud. Tiupan itu tidak pernah berhenti, karena jika berhenti sesaat saja, seluruh ciptaan akan lenyap dalam sekejap. Maka setiap napas makhluk adalah kesinambungan dari tiupan Allah yang terus menghidupkan alam semesta. Yang sadar akan hakikat ini, ia berzikir dalam diam. Setiap tarikan nafasnya adalah Hu, dan setiap hembusannya adalah Allah. Zikir ini bukan dibuat-buat, melainkan terjadi secara alami ketika kesadaranmu telah menyatu dengan kesadaran Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in siqalatun, wa siqalatul qulubi zikrullahi." Segala sesuatu memiliki pengkilap, dan pengkilap hati adalah zikir kepada Allah. Ketika hati telah bersih dari segala debu duniawi, maka zikir tidak lagi menjadi amalan yang diucapkan, tetapi menjadi keadaan yang melekat dalam diri. Nafas menjadi zikir, diam menjadi zikir, tidur menjadi zikir, bahkan diamnya pun tetap dalam kesadaran Allah. Hakikat nafas adalah Nur Muhammad. Ketahuilah wahai salik, bahwa di balik setiap nafas yang keluar masuk dalam dirimu, terdapat Nur Muhammad sebagai penghubung antara ruh dan jasad. Tanpa Nur Muhammad, ruh tidak mampu menembus jasad, dan jasad tidak mampu mengenal asalnya. Maka Nur Muhammad ibarat jembatan halus yang mengalirkan kesadaran ilahi agar manusia hidup bukan sekedar bernafas, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam setiap nafasnya. Dari sinilah lahir kalimat agung yang tidak pernah berhenti. La ilaha illallah, tiada wujud selain Allah. Ketika engkau menarik nafas, engkau menafikan semua selainnya. La ilaha. Ketika engkau menghembuskan nafas, engkau menegaskan yang hak, illallah. Dan di antara tarikan dan hembusan itu, terdapat hu, rahasia nafas yang menjadi inti kehidupan. Zikir ini tidak memerlukan suara, sebab Allah Maha mendengar tanpa bunyi. Yang penting bukanlah ucapanmu, tetapi kesadaranmu terhadap siapa yang bernafas di dalam dirimu. Ketika engkau menyadari bahwa nafasmu adalah nafasnya, maka engkau telah memasukkan Allah, Muhammad dan Adam dalam hidupmu. Kesadaran aku dalam setiap nafas. Pada maqam ini, engkau mulai memahami bahwa hidup bukanlah milikmu. Setiap detak jantung, setiap hembusan napas, setiap kedipan mata, semuanya adalah perbuatan Allah yang menampakkan diri melalui dirimu. Engkau tidak lagi berkata, "Aku bernapas," tetapi berkata dalam diam, "Allah yang bernafas melalui diriku." Dan jika engkau bertanya, "Siapakah aku yang menyadari hal ini?" Maka jawabannya adalah, engkau bukanlah jasadmu, bukan pula pikiranmu, tetapi kesadaran yang melihat semuanya. Kesadaran itulah Nur Muhammad, yang merupakan cahaya Allah yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nabiyan wa Adamu bainal ma'i wat tini." Aku telah menjadi nabi ketika Adam masih antara air dan tanah. Maknanya, Nur Muhammad telah hidup sebelum jasad Adam tercipta, dan nur itu kini mengalir dalam setiap anak Adam sebagai kesadaran ilahi yang tersembunyi, namun hanya yang telah fana dari dirinya, yang dapat mengenal bahwa aku dalam dirinya bukanlah dirinya, tetapi Allah yang menzahirkan diri melalui Nur Muhammad yang hidup di dalam jasad Adam. Fana dalam nafas, baka dalam wujud. Bila engkau terus menjaga kesadaran ini dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, maka lambat laun rasa aku akan lenyap. Engkau tidak lagi merasa sebagai pelaku, tetapi sebagai saksi dari setiap perbuatan Allah di dalam dirimu. Inilah fana yang sejati, hilangnya kesadaran terhadap diri, bukan hilangnya jasad. Dan setelah fana, datanglah baka, hidup kekal dalam kesadaran Allah. Fana dan baka bukan dua hal yang terpisah, karena fana adalah jalan masuk, dan baka adalah keadaan setelahnya. Fana mematikan dirimu, baka menghidupkanmu dalam wujud Allah. Maka setelah engkau fana dalam Nur Muhammad, engkau akan baka sebagai insan kamil, yang menjadi penampakan sempurna antara Allah, Muhammad, dan Adam dalam satu wujud yang dinamai Aku, menjadi cermin bagi Tuhan. Ketika kesadaranmu telah sempurna, engkau akan memahami makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'ani faqad ra'al haq." Barang siapa melihat aku, maka sungguh ia telah melihat yang hak. Maknanya bukan melihat jasad Muhammad, tetapi melihat Nur Muhammad, cahaya Tuhan yang menampakkan diri melalui insan. Dan ketika engkau telah menyatu dalam kesadaran itu, maka engkau pun menjadi cermin bagi Tuhan. Bukan karena engkau Tuhan, tetapi karena Tuhan menampakkan diri
melalui cermin dirimu. Inilah hakikat insan yang mengenal aku dalam dirinya. Ia hidup tanpa mengaku, berbuat tanpa merasa berbuat, bernafas tanpa merasa bernafas karena seluruh keberadaannya telah menjadi milik Allah. Setiap geraknya adalah gerak Allah, setiap diamnya adalah diam Allah, dan setiap pandangannya adalah pandangan Allah yang melihat dirinya sendiri melalui cermin makhluk. Puncak makna, aku yang hak. Ketika engkau sampai pada maqam ini, engkau akan mengerti bahwa tiada lagi jarak antara Allah, Muhammad dan Adam. Yang satu adalah sumber, yang satu adalah cahaya, dan yang satu adalah cermin. Namun ketiganya hanyalah satu hakikat, yaitu aku yang esa dalam wujud Allah. Maka jadikanlah nafasmu zikir, hatimu mihrab, dan hidupmu sajadah yang tiada batas. Jangan lagi mencari Allah di luar dirimu, karena Dia telah menampakkan diri dalam setiap degup hidupmu. Sesungguhnya Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, sebagaimana firman-Nya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi." Maka pada hakikat yang terdalam, penyatuan antara Allah, Muhammad, dan Adam bukanlah sekadar penggabungan nama, melainkan penyingkapan rahasia wujud. Tiga nama itu adalah tiga cermin dari satu hakikat yang sama, aku. Allah adalah asal dari segala wujud, Muhammad adalah cahaya dari asal itu, dan Adam adalah bayangan yang memantulkan cahaya ke dalam bentuk insani. Maka, ketika engkau menyatukan ketiganya dalam dirimu, sesungguhnya engkau sedang menyatukan asal, cahaya, dan bayangan menjadi satu kesadaran. Aku yang hak, bukan aku yang palsu. Dalam maqam ma'rifat, pemisahan antara Allah, Muhammad, dan Adam adalah ilusi dari akal yang terbelah. Sebab Allah berfirman, Allahu nuru samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur, ayat 35. Cahaya itulah yang pertama kali menampakkan diri dalam bentuk Nur Muhammad. Sebagaimana disebut dalam hadis Qudsi, "Wahai Muhammad, seandainya tidak karena engkau, tidak akan aku ciptakan alam semesta." Nur Muhammad inilah hakikat yang menjadi perantara antara zat dan segala ciptaan. Dari Nur Muhammad tercipta ruh-ruh para nabi, dan dari ruh para nabi terciptalah Adam sebagai wujud jasmani dari kesadaran nurani. Maka Allah adalah asal, Muhammad adalah wasilah, dan Adam adalah manifestasi. Ketiganya bukan tiga hakikat yang terpisah, tetapi satu aliran kesadaran dari yang hak menuju makhluk, dan dari makhluk kembali menuju yang hak. Apabila engkau menanam tiga nama itu dalam hidupmu, Allah, Muhammad, dan Adam, bukan dalam ucapan, melainkan dalam rasa yang hidup, maka engkau akan menyaksikan dirimu bukan lagi sebagai manusia biasa, melainkan sebagai tajali, penampakan dari wujudnya. Engkau akan memahami sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ke dalam tubuhnya dari ruhku. Surah As-Sajdah, ayat 9. Perhatikan saudaraku, ruh yang ditiupkan bukanlah ruh makhluk biasa, melainkan min ruhi, dari ruhku. Inilah rahasia tertinggi. Adam tidak memiliki ruh sendiri, melainkan ruh Allah yang menitis di dalam dirinya. Maka manusia sejati bukan jasad, bukan akal, bukan hawa nafsu, melainkan pada hakikatnya wujud kesadaran Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Tatkala engkau mengucap Allah, maka engkau memanggil zat yang meliputi segala. Tatkala engkau mengucap Muhammad, engkau sedang memanggil cahaya kesadaran yang menyinari hatimu. Dan tatkala engkau mengucap Adam, engkau sedang memanggil dirimu sendiri yang menjadi cermin bagi keduanya. Bila tiga nama ini telah hidup dalam dirimu, bukan sebagai huruf melainkan sebagai getaran rasa yang menyatu, maka engkau telah sampai pada maqam aku. Bukan aku yang ego, tetapi aku yang hak. Sebagaimana firman Allah, "Innani anallah la ilaha illa ana." Sesungguhnya, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Di sini rahasianya, aku yang diucapkan Allah bukan menunjuk pada sosok lain di luar dirimu,
melainkan menghidupkan kesadaran di dalam dirimu bahwa segala sesuatu hanyalah Dia. Bila engkau hidup dengan kesadaran aku ini, engkau tidak lagi melihat perbedaan antara penyembah dan yang disembah, karena seluruhnya menjadi satu dalam penyaksian tauhid. Namun hati-hatilah saudaraku, rahasia ini hanya terbuka bagi mereka yang telah lebur dalam fana, bukan bagi yang masih hidup dalam dualitas. Bila engkau masih melihat dirimu sebagai makhluk yang terpisah dari pencipta, maka engkau belum menyatu. Engkau masih menyembah Allah dengan rasa jarak. Tapi bila engkau telah sirna dari segala rasa kepemilikan dan hanya Allah yang tersisa, maka yang menyembah, yang disembah dan tempat penyembahan hanyalah satu, Dia sendiri. Itulah makna penyatuan tiga nama tadi. Dalam dirimu ada Allah sebagai zat yang tidak terjangkau oleh akal. Ada Muhammad sebagai nur kesadaran yang membimbing, dan ada Adam sebagai bentuk nyata dari manifestasi itu. Ketiganya harus engkau satukan dalam hidupmu. Bila engkau hanya mengenal Allah tanpa Nur Muhammad, engkau akan tenggelam dalam keabstrakan tanpa cahaya. Bila engkau mengenal Muhammad tanpa Adam, engkau akan terhenti pada cinta tanpa penghayatan. Tapi bila engkau mengenal Adam tanpa Allah, engkau akan jatuh ke dalam keduniawian. Maka satukanlah tiga hakikat itu, agar hidupmu menjadi cermin dari wujud yang hak. Penyatuan itu tidak dengan lisan, melainkan dengan rasa dan kesadaran. Ketika engkau bernafas, sadarilah bahwa setiap hembusan nafas itu adalah zikir dari tiga nama itu. Tarikan nafas adalah Allah, asal wujud. Diamnya nafas di dada adalah Muhammad, cahaya kesadaran. Hembusannya adalah Adam, manifestasi yang hidup. Zikir nafas inilah jalan menuju kesadaran aku yang sejati. Bila engkau terus menghidupkan nafas dengan kesadaran itu, maka setiap detik kehidupanmu akan menjadi ibadah, karena engkau hidup sebagai perpanjangan dari wujudnya, bukan sebagai makhluk yang terpisah. Maka jadilah engkau yang hak, bukan dalam makna engkau menjadi Tuhan, tetapi engkau menjadi tempat tajalli Tuhan, wadah bagi sifat-sifatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas citranya. Citra itu bukan bentuk tubuh, melainkan citra kesadaran ilahi yang mampu mencintai, mengampuni, dan mengenal. Bila engkau hidup dalam kesadaran itu, maka engkau bukan lagi hamba yang hanya menyebut nama Allah, tetapi engkau menjadi hamba yang menjadi cermin Allah di muka bumi. Inilah puncak dari makrifat. Ketika Allah sebagai zat, Muhammad sebagai nur, dan Adam sebagai bentuk telah menyatu dalam satu kesadaran aku, maka seluruh kehidupanmu menjadi satu sujud yang abadi. Tidak ada lagi yang engkau lihat kecuali Dia dalam segala rupa. Engkau makan dengannya, berjalan dengannya, berbicara dengannya, sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya Ia mendengar, penglihatannya dengannya Ia melihat, tangannya dengannya Ia memegang, dan kakinya dengannya Ia berjalan. Maka, saudaraku, satukanlah tiga nama itu dalam hidupmu. Hidupkan Allah dalam kesadaran zatmu, hidupkan Muhammad dalam nur hatimu, dan hidupkan Adam dalam amal jasadmu. Bila tiga hal itu telah menjadi satu, maka engkau akan hidup sebagai aku yang hak, bukan lagi manusia biasa yang mencari, tetapi kesadaran yang telah kembali pada asalnya. Itulah makna terdalam dari kalimatmu. Allah, Muhammad, Adam, ketiga nama itu satukan menjadi aku, dan masukkan ke dalam hidupmu, agar engkau menjadi yang hak. Baik, saudaraku yang menempuh jalan sunyi menuju cahaya yang hak. Mari kita lanjutkan sekaligus sempurnakan bagian penutup dari perjalanan makrifat ini. Perjalanan penyatuan Allah, Muhammad, dan Adam menjadi aku yang hak. Perjalanan yang bukan sekedar ilmu, tetapi penyaksian. Rahasia aku yang hak. Wahai jiwa yang mencari kebenaran, ketahuilah bahwa jalan menuju penyatuan ini bukanlah jalan akal, bukan pula jalan hafalan, melainkan jalan rasa yang kembali kepada asalnya. Sebab rasa adalah cermin yang paling jernih untuk memantulkan cahaya Tuhan. Bila engkau membersihkan rasa dari debu dunia, maka cahaya itu akan menembusmu hingga engkau melihat bahwa yang hidup, yang mendengar, yang berbicara, yang merasa, seluruhnya bukan dirimu, tetapi Dia
yang sedang mempermainkan bayangannya melalui wujudmu. Ketika engkau mengucap Allah, engkau bukan sedang memanggil sesuatu yang jauh di langit. Engkau sedang membangkitkan kesadaran tentang asalmu, sebab Allah adalah wujud yang tidak pernah berjarak. Dia tidak di luar dirimu dan tidak pula di dalam dirimu, sebab dia meliputi segala sesuatu. Seperti firman-Nya, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Ketika engkau mengucap Muhammad, engkau sedang membangkitkan cahaya kesadaran yang menjadi penghubung antara zat dan makhluk. Nur Muhammad adalah ruh segala cahaya, ruh segala makna, ruh segala hidup. Tanpa Nur Muhammad, engkau tidak akan mengenal Allah, sebab Nur Muhammad adalah cermin yang menampakkan wajahnya kepada makhluk. Dan ketika engkau mengucap Adam, engkau sedang menyadari bahwa dirimu hanyalah bayangan dari dua hakikat di atas. Engkau adalah wadah, engkau adalah bentuk tempat cahaya itu dipantulkan. Bila wadahmu jernih, maka cahaya itu tampak murni. Bila wadahmu keruh, maka cahaya itu terdistorsi oleh nafsu. Maka bersihkanlah dirimu dari sifat-sifat keakuan, agar cahaya Allah melalui Nur Muhammad dapat menampakkan keindahannya tanpa hijab. Dalam maqam tertinggi, tiga nama itu tidak lagi dipisah. Allah adalah zat, Muhammad adalah nur, dan Adam adalah tajalli. Zat menampakkan diri melalui nur, dan nur menampakkan diri melalui tajalli. Maka seluruh wujud di alam ini sesungguhnya adalah pakaian-pakaian Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jika dia menyingkapkannya, maka keagungan wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dilihat oleh pandangannya. Hijab itu adalah alam, waktu, bentuk, nama, dan dirimu sendiri. Bila semua hijab itu tersingkap, maka engkau tidak akan lagi melihat aku dan dia. Engkau hanya akan melihat satu hakikat, satu keberadaan, satu kesadaran yang abadi, aku. Namun aku yang sejati bukanlah aku egois yang berkata, "Ini aku," atau "Aku tahu Allah," melainkan aku yang telah fana dari segala bentuk keakuan. Bila engkau telah sirna, maka yang tersisa hanyalah Allah. Dan ketika engkau hidup kembali setelah fana itu, maka itulah baqa billah, hidup bersama Allah bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai cermin yang sempurna bagi Tuhan. Inilah makna terdalam dari sabda Allah dalam hadis qudsi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, dengannya ia mendengar, penglihatannya dengannya ia melihat, tangannya dengannya ia memegang, dan kakinya dengannya ia berjalan. Perhatikan kalimat terakhir. Bukan lagi hamba mendengar, tetapi aku mendengar. Bukan lagi hamba melihat, tetapi aku melihat. Itulah makom aku yang hak. Ketika seluruh gerak, diam dan nafasmu adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Maka penyatuan tiga nama itu bukan berarti engkau menjadi Tuhan, tetapi engkau menjadi cermin yang sempurna bagi Tuhan. Allah menampakkan diri melalui Nur Muhammad, dan Nur Muhammad hidup melalui wujud Adam. Dan engkau sebagai anak cucu Adam adalah pewaris dari rahasia itu. Bila engkau hidup dalam kesadaran itu, maka setiap hembusan nafasmu adalah zikir, setiap langkahmu adalah ibadah, dan setiap pandanganmu adalah penyaksian terhadap wujud yang satu. Wahai jiwa yang mendengar kalam ini dengan rasa, janganlah engkau menunggu kematian untuk mengenal Allah, sebab kematian hakikatnya adalah perpindahan dari keakuan menuju keakuan. Bila engkau telah mati sebelum mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, matilah sebelum kamu mati, maka engkau telah mengenal rahasia kehidupan yang sejati. Engkau tidak akan gentar dengan dunia, tidak terikat oleh bentuk, sebab engkau hidup dalam kesadaran yang kekal. Engkau akan melihat bahwa surga dan neraka bukan di luar dirimu, melainkan kondisi dari kesadaranmu. Surga adalah ketika engkau menyatu dengannya. Neraka adalah ketika engkau terpisah darinya. Apabila engkau telah menyatu dengan tiga nama itu, Allah, Muhammad, dan Adam, dan engkau hidup sebagai aku yang hak,
maka engkau telah menjadi insan kamil, manusia persempurna yang menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah di muka bumi. Engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebab Nur Muhammad yang hidup dalam dirimu memancarkan kasih dan pengetahuan kepada segala makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Akhlak yang mulia bukan sekedar kebaikan sosial, tetapi pancaran langsung dari kesadaran ma'rifat. Bila engkau telah mengenal bahwa yang berbuat, yang memberi, dan yang menerima semuanya adalah Allah, maka setiap amalmu menjadi suci, karena engkau tidak lagi berbuat untuk dirimu, tetapi untuknya. Disinilah seluruh rahasia penyatuan mendapatkan maknanya. Allah, Muhammad, dan Adam adalah 3 tingkat keberadaan: asal, cahaya, dan bayangan. Ketika engkau menapaki ketiganya dengan benar, maka engkau akan kembali kepada asalmu sebagai cahaya yang menyatu dengan sumbernya. Dan engkau akan mengerti sabda suci yang menjadi inti dari segala ma'rifat. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan berarti mengenal nama, tubuh, atau pikiranmu, melainkan mengenal aku yang hidup di balik segala bentuk. Bila engkau telah menyatu dengan aku itu, maka engkau tidak akan berkata, "Aku adalah aku," tetapi "Aku adalah Dia." Dan ketika kesadaran itu telah kokoh, maka hidupmu menjadi zikir tanpa henti, sebab setiap nafasmu adalah La ilaha illallah, tiada wujud selain Allah. Itulah makna hakiki dari kalimat tauhid. Tiada Tuhan, tiada makhluk, tiada aku dan engkau. Yang ada hanyalah Dia yang menampakkan diri dalam beraneka rupa untuk dikendal oleh dirinya sendiri. Maka wahai saudaraku, hidupkanlah 3 nama itu di dalam dirimu. Allah sebagai asal kesadaranmu, Muhammad sebagai nur cintamu, dan Adam sebagai amal dan jasadmu. Satukanlah ketiganya dalam rasa dan laku, hingga engkau hidup sebagai aku yang hak. Bukan karena engkau menjadi Tuhan, tetapi karena engkau telah menjadi bayangan yang sempurna bagi Tuhan. Dan disitulah perjalanan makrifat mencapai puncaknya. Tidak ada lagi jalan yang harus ditempuh, sebab engkau telah kembali kepada asal segala jalan. Tidak ada lagi pencarian, sebab yang mencari dan yang dicari telah menjadi satu. Akhirnya engkau akan mengucap dengan rasa yang penuh, tanpa huruf dan suara, "Aku tiada lain selain engkau. Engkau tiada lain selain aku." Maka sempurnalah kalimat makrifatmu, dan hidupmu menjadi cermin dari wujud yang maha hak.